sini kata kuncinya bahwa dengan adanya DPL, maka meningkatkan produksi perikanan. Tahun 60 saya orang Pompom menebang bakau. Karena itulah kebutuhan makan waktu itu tanpa disadari bahwa kami sudah mengambil bagian merusak lingkungan. Syukur sekarang kami muncul suatu kesadaran untuk membangun lingkungan. Yang ini adalah daerah perlindungan laut. Nah, DPL ini dibangun sejak tahun 2000 dan sukses diperdeskan tahun 2003. Dalam Perdes itu mengatur wilayah-wilayah yang boleh dimasuki oleh masyarakat. Dalam arti wilayah itu menjadi wilayah tangkapan. Berikut larangan-larangan yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat di areal yang diawasi. Yang bisa dilakukan adalah snorkeling dan penelitian. Dan itu harus ada seizin dari kelompok pengelola. Dan tujuan DPL pada waktu itu adalah mengarah ke pariwisata yang berbasis masyarakat. Kalau kami mengundang pemodal besar begitu, biasanya kan itu masyarakat itu di pinggir, tidak ada bagian apa-apa. Padahal ini adalah milik masyarakat. Masyarakat yang merencanakan, masyarakat yang berbuat, dan masyarakat harus menikmati. Di sini kita ada kurang lebih 10 anggota untuk pemandu. Seandainya tamu itu di dalam sebulan itu dia cuman ada sekitar 2 atau sampai 4 orang, ya kita saling mengatur, saling membagi. Jadi tidak ada saling berebutan. Jadi semua diatur lewat kerjasama yang sudah disepakati bersama. Dari masyarakat sini sebagai pihak pengelola, mereka melayani dengan baik. Dari segi alat, mereka punya alat yang lengkap. Terus instruktur cukup membantu saya juga. Dari segi akses juga tempat ini mudah dijangkau. Dari segi biaya juga untuk sewa alat di sini murah. Ada cukup banyak yang menjadi suatu daya tarik bagi pengunjung untuk datang, ya, terutama tadi menurut Brands yang sangat langka, yang mungkin di spot-spot lain itu tidak ditemui, tapi di Bahoy di sini itu ada juga warnanya itu bermacam-macam. Dengan adanya perkembangan sekarang sehingga munculnya ekowisata, maka ternyata pengakuan itu betul-betul diakui oleh masyarakat. Karena manfaat dari DPL itu sendiri sudah langsung dirasakan oleh masyarakat. Mari kita belajar untuk melestarikan lingkungan, tidak hanya dibatasi oleh zona yang sudah ditetapkan, yang punya perdesnya. Lingkungan ini bukan milik generasi sekarang ini hanya, tetapi ada generasi-generasi yang berikut. Jangan kita sengsarakan dengan ulah kita. Yang penting, pertama, saya tinggalkan lingkungan sudah baik, dan anak cucu akan nikmati. Cuma itu. Mangrove itu bukan hal yang mudah, dari hati dulu kan. Karena ada orang bilang yang penting kita tanam, yang penting sudah padana. Tapi kalau bagaimana kita mencintai mangrove, seperti mencintai diri kita sendiri, kan itu memberikan keselamatan bagi anak cucu kita. Sampai selama-lamanya berani sumpah tidak ku melupakan.
Kalau ini kita tanam ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah 12 tahun, ada yang 8 tahun. Itu umur dari mangrove. Ya, di sana sini terdengar bencana-bencana yang cukup menakutkan karena orang di Mantehage di tengah lautan, orang bilang pulau rata. Jadi mungkin kesadaran untuk keselamatan pulau tersendiri yang membuat seluruh masyarakat turut serta untuk menanam bakau, bahkan melestarikan bakau itu sendiri. Ini karena memang belum ada yang berbuah. Makanya kita nanti melakukan pembibitan di bulan September untuk jenis Cerops ini atau ting. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di atas umur, yang sudah cukup umur untuk kerja, ya sama-sama menanam mangrove. Ini penyangga kehidupan kita. Kalau mangrove ini mati, berarti orang juga tidak akan pernah merasakan bahwa apa kegunaan daripada mangrove itu. Karena di bawah itu kan tempat bertelurnya ikan. Mungkin dulu waktu mangrove dipotong itu ikannya berkurang, Pak. Karena lebih tanpa bertelur, orang potong kan di akar-akar. Nah, tapi sekarang karena mangrove itu sudah dilindung, dijaga, ikannya sangat bertambah. Harapan saya ke depan bahwa ada pola-pola berikutnya yang akan berkegiatan tanpa dana, tanpa bantuan, dan harus belajar mencintai apa yang harus dia lakukan itu. Belajar dari diri sendiri, kemudian harus ke orang lain. Untuk Mantehage, untuk kawasan Taman Nasional Bunaken, untuk Indonesia yang tercinta, bahwa menanam itu sangat